Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di Ulas Tips Cantik. Nah, di Ulas Tips Cantik kali ini kita akan membahas mengenai glowing dengan Hollywood Laser Glow dan infus vitamin C antioksidan. Nah, untuk membahas mengenai tema ini kita sudah bersama dengan Dr. Karina Permatasari. Halo dok, Halo, apa kabar dok? alhamdulillah baik. Maaf ya dok ganggu prakteknya. Nggak apa-apa. Iya, sebentar aja kok, Dok. Nah, Dok, sebelum ini kan pertama kali nih, Dok, saya sama dokter ya. Heeh. Nah, sebelum kita ke tema ini, Dok, boleh dong, Dok, dikenalin diri dokter, dokter prakteknya di mana? Oh iya, saya Dokter Karina Permatasari, biasa dipanggil Dokter Karin. Saya praktek di Ziglo Klinik Lampung. Oh, yang baru buka itu ya, Dok ya? Ya baru Heeh. seperti kemarin. Iya. Sebenarnya nih posisinya Ziglow ini nih asik banget loh, Dok. Seberangan sama Iya. McD kan, Dok? Heeh. Seberangan sama McD. Jadi kan kalau orang habis nggak gitu ya. Iya benar-benar. Iya. Nah, Dok, sekarang kita mau membahas mengenai glowing ya, Dok ya. Ya. Nah, glowing ini nih memang sih treatmentnya ini ada banyak ya, Dok. Yang Mm-mm. tapi ya kemarin waktu saya ke Ziglow itu yang membuat saya tertarik itu adalah ada Hollywood Laser Glow. Karena nih Ya. saya ya mohon maaf ini ya kalau saya salah. Ini kayaknya saya baru nemuin di Ziglow ini, Dok. Oh iya benar. Iya, soalnya kan saya udah keliling ke beberapa klinik ini ya. Kayaknya saya nggak pernah ngebaca ada Hollywood Laser Glow ini. Maaf ini kalau salah. Nah, Mm-mm. iya. Nah, sebenarnya Hollywood Laser Glow ini apa ya, Dok ya? Treatment yang seperti apa? Oke, dia itu sebenarnya treatment terbaru dari Mm-mm. Ziglo Clinic. Mm-mm. Jadi dia menggabungkan 6 treatment dalam satu waktu. Mm-mm. Jadi 6 treatment itu yang pertama itu adalah Hollywood Peel namanya. Mm-mm. Hollywood Peel. Jadi memang sistemnya itu seperti disedot komedo, tapi kita sambil masukin serum. Itu juga alat baru. Mm-mm. Jadi memang kita sih mengedepankan biaya yang terbaru dan harga tidak apa ya, harga tidak terlalu memberatkan gitu, tapi sesuai dengan yang kita dapatkan. Mm-mm. Nah, setelah dipiling menggunakan Hollywood Peel itu nanti dilanjut dengan laser. Lasernya dengan laser NDX, kemudian lanjut IPL, Mm-mm. kemudian nanti masker peel off, lanjut dengan oksi, setelah itu moisturizer. Mm-mm. Jadi sekalian gitu. Mm-mm. Oh iya. Jadi sebenarnya Hollywood ini nih dia ini ya, Dok ya apa gabungan dari 6 treatment ini, Dok ya. Ya, treatment awalnya itu. Jadi memang sebelumnya kan kita tuh di Ziglo itu ada namanya laser glow 5 in Mm-mm. 1. Nah, Mm-mm. itu juga jadi best seller banget. Nah, lalu kita tambahkan treatment di awalnya itu Hollywood Peel. Nah, Mm-mm. jadi 6 in 1, jadi 6 kan jadi di awal. Mm-mm. Iya gitu. Jadi ibaratnya itu Paket lengkap. paket lengkap, Dok. Iya. Nah, Hmm? itu 6 treatment. Hmm? Maaf suaranya putus-putus loh, Mbak. Hmm. Nggak kedengeran. Aku nggak dengar. Aku nggak dengar. Udah Eh, kedengeran. nah, Hmm. dokter kan Yes. Iya. Aku sih pakai wifi ini loh dari sini. Tapi kok sinyalnya kayaknya ini ya. iya. Gimana, Dok? Ini suara saya sudah jelas, Dok? Udah. Mm-mm. Iya. Hmm, nggak kedengeran, Mbak. Halo, Dok. Iya, Dengeran nggak suara saya, Dok? hilang, Mbak. Hilang ya? Hilang. Heeh. Ini baru muncul lagi. Jadi Oh, hilang muncul gitu.
Heeh. Apa? Heeh. Jaringan ya. Oh ya, mungkin ini kayaknya jaringan wifi-nya dok. Oh ya, mungkin. Iya, soal jaringan wifi-nya. Kalau pakai wifi emang biasa dok kayak gitu. Heeh. Iya, tapi ini suaranya sudah jelas ya dok ya. Ya, jelas jelas. Heeh. Nah, iya dok. Jadi tadi kan dokter kan bilang kan ada 6 ya dok ya. Itu kalau pasien yang mau ngelakuin Hollywood Pill ini apa enam-enamnya itu dilakukan semua dok? Iya, enam-enamnya dilakukan semua. Tapi Iya. memang nanti ada beberapa kayak pemilihan serum itu ditentukan oleh dokter, jadi tergantung kulitnya. Kulit Mm-mm. berjerawat atau kulit dengan kondisi normal. Iya. Nah, fungsinya dari si Hollywood ini apa nih dok? Dia exfoliating, Mm-mm. sekalian dia meremajakan kulit, mengecilkan pori-pori. Jadi Mm-mm. tujuannya banyak. Jadi dia mencerahkan, mengecilkan pori-pori, regenerasi kulit, meningkatkan kolagen. Mm-mm. Iya. Dok, sorry dok, mencerahkan sama buat glowing itu sama apa beda dok? Kayaknya sama ya. Beda. Kalau mencerahkan itu dia menaikkan tone, jadi Mm-mm. brightening. Kalau mengglowingkan itu dia kayak sehat gitu, rejuve. Mm-mm. Jadi kan kulit itu kadang-kadang orang kan suka salah ya, mikirnya antara cerah dan glowing itu beda Mm-mm. sebenarnya. Kalau cerah itu naik satu tone. Mm-mm. Tapi kalau glowing itu kayak kulit-kulit sehat seperti berminyak, tapi nggak berminyak gitu, yang shiny gitu. Iya. Tapi Hollywood ini juga bisa mengglowingkan kulit gak dok? Bisa Iya, lah ya. karena itu Heeh. memang tujuannya itu selain brightening, dia mengglowingkan. Mm-mm. Iya. Nah, dok itu berapa kali kita Hollywood itu baru hasilnya tuh tampak dok? Apa sekali sudah tampak? Kalau sehatnya cerah gitu, itu kan beda-beda tiap orang. Mm-mm. Tapi kalau sehatnya sih dari satu kali treatment itu udah mulai kelihatan, Mbak. Karena kan biasanya Mm-mm. kulit itu namanya kulit matinya dikikis, otomatis kan lebih bersih ya. Biasanya udah mulai agak kelihatan. Tapi untuk efek, biasanya kalau aku saranin untuk laser ini adalah untuk tujuan jangka panjang. Mm-mm. Jadi menghilangkan flek itu kan nggak bisa buru-buru. Mm-mm. Kemudian memperbaikin barrier kulit itu juga nggak bisa buru-buru. Jadi memang butuh pengulangan. Mm-mm. Iya. Nah itu harus berapa kali dok? Itu baru hasilnya benar-benar kelihatan sempurna gitu. Harus berapa kali Hollywood Pill itu dengan jeda waktu berapa itu dok? Apa seminggu sekali? Apa sebulan sekali? Kalau Hollywood laser glow itu bisa diulang per minggu. Mm-mm. Kalau untuk hasil maksimal itu kita nggak bisa menjanjikan untuk ke setiap pasien karena memang apa ya, penyerapan kulitnya berbeda-beda tiap orang gitu. Tapi Mm-mm. rata-rata sih kalau misalnya rutin ya kita akan nampak sendiri sih Mbak perbedaannya antara yang rutin dirawat sama yang tidak dirawat. Mm-mm. Iya. Jadi kalau ada pasien yang nanya dok ini bisa berapa kali baru kelihatan hasilnya, dokter nggak bisa memastikan ya kayak gitu ya. Ya, saya nggak bisa memastikan. Jadi saya nggak mau kasih janji-janji nanti dituntut lagi kan. Nah, tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau bersihnya dari pertama kali udah kelihatan sih bersih, dan Mm-mm. yang pasti yang dirasa itu kulitnya halus. Mm-mm. Halus kenyal gitu dok ya. Hmm. Mm-mm. Iya. Nah, supaya hasilnya tuh makin maksimal ya, Dok. Ada nggak sih, Dok, yang dokter saranin ke pasien ini misalnya harus rutin pakai skincare atau gimana? Harus pakai sunblock apa Iya. gimana, Dok? Jadi sebenarnya nutrisi untuk kulit itu kan semuanya ya. Jadi dari luar sama dari dalam. Nah, Mm-mm. dari luar kita pakai skincare, terus treatment. Nah, dari dalam nutrisi kita yang harus kita jaga. Minum harus cukup, kemudian makan makanan bergizi dan seimbang, Mm-mm. kemudian kandungan-kandungan gizi yang dimakan juga harus tepat. Kemudian penambahan suplemen. Mm-mm. Iya. Dan penambah suplemen tuh maksudnya dokter dokter kasih suplemen ya, Dok ya ke si Kalau pasiennya. kita biasanya menyarankan untuk infus white glow ya Mbak. Mm-mm. Iya.
Nah, nanti infus white glow ini kita kita bahas nanti dok ya. Nah, Ya. nah, ya dok, satu-satu dulu. Nah, tapi kan dok, biasanya kan kalau abis treatment itu, kalau saya selama ini sering wawancara itu, biasanya tuh nggak boleh dulu pakai krim malam ya dok ya. Hmm, Kalau di Hollywood ini langsung bisa pakai. enggak, Heeh. boleh boleh. Dia nggak ada downtime, Mbak. Oh, nggak ada downtime. Jadi nggak bikin merah, nggak bikin apa-apa. Jadi selesai dari treatment, kalau memang mau langsung jalan-jalan udah bisa. Oh, oh. Iya, jadi mukanya nggak kelihatan amburadul gitu dok, kayak habis facial gitu ya. Dia nggak merah, Mbak, nggak bikin merah sama sekali. Iya, berarti bisa langsung dong ya pakai krim ini ya, krim malam. Bisa, bisa. Mm-mm. Iya. Nah, tapi ada nggak dok yang nggak boleh dilakukan pasien setelah Hollywood ini dok? Nggak ada, Nggak ada ya? Semua boleh nggak dok ada. ya? Mm-mm. Ya, Nah, insya Allah aman. aman ya. Nah, nah dok, dalam kondisi kulit atau kesehatan yang gimana, yang ketika dokter ketemuin pasien ini, jangan Hollywood dulu gitu. Itu kalau yang jerawatnya penuh satu muka, terus yang benar-benar ngeradang, Mbak. Mm-mm. Karena kalau jerawat ngeradang itu kita nggak boleh aneh-anehin kan ya, nggak boleh dipencet, nggak boleh dimasas, Mm-mm. gitu. Kalau itu sih beda lagi nanti tindakannya. Mm-mm. Oh, jadi harus disembuhin dulu jerawatnya baru boleh Hollywood ini dok ya? Iya, tapi kalau misalnya jerawatnya banyak banget ya Mbak, maksudnya satu Mm-mm. muka terus jerawat. Kalau jerawat hanya di beberapa titik sih sebenarnya nggak apa-apa. Mm-mm. Iya. Nah, kalau kondisi kesehatan dok, mungkin penyakit apa gitu yang dokter nggak boleh dulu itu Hollywood ini dok? Penyakit kulit yang menular ya, yang kita takutnya membahayakan pasien yang lain. Pertama, Mm-mm. kedua, kalau memang kulit mukanya itu habis terbakar matahari, Mm-mm. terbakar, misalnya dia habis liburan, terus kulitnya benar-benar melepuh gitu ya, jangan dulu deh, karena kan nanti khawatirnya pada saat kita sedot komedonya terluka ya. Mm-mm. Oh gitu. Iya. Nah, kalau ada ibu hamil dan menyusui dok, aman nggak? Insya Allah aman. Iya, soalnya kan saya kan tahu ada beberapa treatment itu yang nggak boleh ibu hamil kan, takutnya pengaruh ke janinnya gitu. Tapi kalau Hollywood ini bisa ya dok ya? Aman, aman, aman. Terus ini aman untuk usia berapa dok? Dari usia muda sampai usia tua juga aman-aman aja Mbak, karena dia sebenarnya tidak mencederai gitu. Hmm, iya kan ada sih yang anak-anak itu nggak boleh, apa remaja nggak boleh dulu gitu. Enggak sih, boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau aku sih biasa nyaranin ya sekitar umur 20 ya, 20 tahun. 20 tahun. Ada nggak dok treatment yang gini dok maksudnya? Dokter tahu dia habis treatment apa gitu, tapi harus dijeda dulu gitu dari Hollywood itu. Ada nggak dok? Ada Nggak. kayak misalnya dia habis filler, Mm, botox gitu-gitu sih emang harus dijeda dulu. Kalau nggak dijeda kenapa dok? Ya khawatirnya belum settle Mbak, kayak filler gitu kan, filler itu settlenya sekitar 1 minggu sampai 2 mingguan. Jadi tapi kita biasanya dijeda sekitar jarak 2 bulan dari filler terakhir. Iya, termasuk botox juga kayak gitu ya dok ya? Iya, karena kalau misalnya filler sama botox dia tuh kan ada fase downtime ya, ada Hmm, settle-nya dulu gitu posisinya. Kadang-kadang kan kalau kita habis filler itu ada bengkak di beberapa titik gitu kan. Nah, itu yang kita khawatirkan, takutnya makin mencederai wajah pasien. hmm, Selain itu dok, treatment lain mungkin treatment apa gitu yang kayak eksfoliasi Peeling gitu ya apa? mungkin, ya kalau chemical peeling juga dijeda satu bulan lah, 2 minggu sampai 1 bulan. Takutnya apa dok? Nambah nggak karuan ya mukanya? Takut hipersensitif aja Mbak. Hmm, mm-mm. Iya dok. Nah, sekarang kita ke infus whitening itu dok ya. Itu ini infus ini nih dia infus whitening lagi. Infus vitamin C ini itu dia dikombinasikan dengan Hollywood ini apa gimana itu dok? Bisa
bisa dikombinasikan. Jadi kita kan sebenarnya produk kita itu ada yang infus Fit C antioksidan, ada Fit C white glow. Nah, kalau memang tergantung tujuan kita mau apa, maintenance kesehatan atau plus mau bikin cerah juga gitu. Nah, kalau yang maintenance kesehatan bisa pilih yang Fit C antioksidan, tapi kalau misalnya yang mau yang sekalian mencerahkan dan memaksimalkan keglowingan dari kulit kita itu bisa pakai yang white glow. Iya, jadi yang dikombinasikan ini apa dok? Yang antioksidan atau yang white glow ini sebenarnya? Sebenarnya kalau aku biasanya langsung nyaranin yang white glow sih Mbak. Cuman kadang-kadang ada beberapa pasien, nggak apa-apa dok, aku mau yang ini aja. Oke, nggak apa-apa. Kita kan serahkan semua ke pasiennya, tapi kita memang selalu menyarankan yang terbaik untuk pasien. Iya, oh ya kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang Zigoy, katanya bagusnya dikombinasikan dengan antioksidan gitu. Memang kalau dikombinasikan dengan antioksidan nanti dia manfaatnya itu bisa gimana dok ke kulit dok? Ya, antioksidan itu kan salah satunya itu membuat kolagen di dalam kulit kita itu tidak gampang rusak. Karena kan kita bertambahnya usia, kolagen itu pasti turun ya Mbak. Nah, ditambah dengan kita ketemu oksidan atau radikal-radikal bebas dari luar, otomatis oksidan itu akan merusak kolagen-kolagen kita. Jadi, itu kata saya tadi Mbak. Jadi, selain di nutrisi, di treatment dari luar, kita harus nutrisi dari dalam. Iya. Nah ini nih di infus ini maksudnya disuntik apa gimana itu dok? Disuntik Ya, mana? di infus Mbak, masukin cairan infus melalui pembuluh darah. Mm-mm. Nah itu dilakukannya itu tuh dijeda dulu nggak dengan Hollywood itu atau langsung gitu bisa dok? Nggak bisa barengan kok. Jadi sambil di Hollywood, terus kita infus. Di infus ya. Nah sama lagi dok pertanyaannya, di infusin ini berapa kali dok hasilnya itu baru kelihatan dok? Kalau infus antioksidan sebenarnya dia kan efeknya itu maintenance ya Mbak, maintenance untuk kesehatan. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak ekspektasi. Nah, kecuali kalau mau yang memang tujuannya mau tone up ya, tone up, bisa pilih yang white glow. Itu sih rata-rata sekitar 5 kalian sih udah mulai kelihatan sih hasilnya. Yang mana itu dok? Yang antioksidan apa yang white glow? Yang white glow. Oh gitu. Jadi kalau mau kulitnya nambah glowing itu harusnya yang White glow. Ya. Nah, itu white glow itu juga bisa dilakukan ini dok ya, dilakukan bersamaan dengan si Hollywood ini dok ya. Bisa. Iya. Nah, white glow ini kan namanya dia disuntikin ke dalam ya dok ya. Ada pantangannya nggak sih dok? Ini nggak boleh nih kita nggak boleh infusin dulu white glow dulu gitu. Oke, yang nggak boleh itu biasanya kan kita sebelum melakukan tindakan infus itu kita cek dulu ya Mbak, tekanan darahnya, kemudian riwayat-riwayat penyakit. Nah, kalau tekanan darahnya rendah, itu biasanya kita tidak sarankan karena khawatirnya nanti lemas pasiennya. Jadi biasanya kita sarankan untuk makan dulu atau beraktivitas dulu. Jadi tensinya dalam kondisi normal. Dan kalau ada pasien itu ada riwayat-riwayat penyakit terdahulu seperti darah tinggi, kemudian sakit-sakit yang lain yang kronis, sebaiknya kita tidak sarankan. Jadi konsultasikan dulu dengan dokter penanggung jawab utama. Jadi kalau misalnya ada sakit darah tinggi, berarti kan ke dokter penyakit dalam. Coba boleh konsultasi dulu ke dokter penyakit dalamnya. Udah konsultasi boleh apa enggak gitu dok ya? Iya. Nah kalau penyakit kayak kemarin saya sempat ngobrol tuh kalau mah gitu aman nggak tuh dok? Kalau mah itu asal dia bukan yang kronis, yang setiap pagi pasti muntah dulu atau terasa panas setiap kali tidur, itu sebenarnya masih aman sih Mbak. Kecuali udah parah, sudah benar-benar kronis, sebaiknya kita tunda dulu, sembuhin dulu, atau stabilkan dulu kondisi sakit mahnya. Soalnya namanya disuntikan ada kayak gitu ya.
Berarti kalau disuntikan kayak gitu tuh berarti yang sebenarnya yang glowing itu nanti jadinya tuh bukan mukanya aja dok, badannya juga bisa Iya, glowing kan kayak gitu. sebadan badan. Tapi kalau Hollywood tadi cuman bisa ini aja dok, cuman bisa buat muka aja. Ya, di muka. Kita kalau treatment untuk badan itu ada namanya banyak sih Mbak, ada IPL rejuve, segala macam. Jadi bisa sekalian di rejuve seluruh badannya. Jadi itu dengan 5 kali itu udah kelihatan dok ya hasilnya. Nah itu Udah mulai ada kelihatan dengan catatan dia tidak ini ya Mbak mengikuti aturan-aturannya. Jadi misal selalu keluar rumah menggunakan sunblock di kulit, kemudian menjaga pola makan, minum yang cukup, hidup sehat lah pokoknya. jangan begadang ya dok ya. Iya. Nah dok, dokternya tadi kan bilang kan sempet apa harus bilang pakai sunblock ya dok ya. Kalau di Indonesia ini dok, di Indonesia yang panasnya kayak gini aja, hari ini panas banget itu SPF itu minimal berapa ya dok ya? SPF kalau memang kita mau keluar langsung ya, keluar rumah terpapar matahari langsung sih kalau aku saranin yang SPF 50 dan diulang. 50 Diulangnya tuh bisa per 3 jam. Iya, kalau 30 itu masih kurang ya dok ya? Boleh, sebenarnya SPF itu tuh mau berapapun nggak apa-apa. Nah, jumlah angka di SPF-nya itu yang mempengaruhi itu adalah ketahanannya, Mbak. Jadi, semakin kecil SPF-nya, semakin sering kita akan retouch-nya. Nah kalau retouch yang dokter saranin itu seharusnya itu Kalau aku sih biasanya per 3 jam ya. per 3 jam sekali dok ya? Oh itu mungkin dok ya, mungkin kan tadi dokter kan bilang kan harus di retouch ya, itu mungkin yang orang bilang itu udah pakai sunblock tapi kok kulit gue masih geseng aja gitu. Iya, benar. Karena nggak diulang itu dok ya. Iya, kadang-kadang orang, nah setelah itu yang perlu itu di dalam rumah pun tetap harus pakai sunblock. Nah oh gitu. Iya, kadang-kadang kita kan di rumah nggak sadar ya, maksudnya udah sih di rumah nggak pergi kemana-mana, tapi kan sinar matahari, sinar UV itu tetap bisa tembus. Jadi tetap harus pakai, nah itu yang salah itu ya kayak gitu ya. Masak juga harus pakai loh. Lah biar apa? Masak itu juga kan ada panas yang keluar. Nah, panasnya itu juga bisa mencederai kulit. Oh gitu, jadi panas pun harus pakai sunblock. Iya, jadi kalau suka barbekyuan, kumpul-kumpul nih, udah mau tahun baruan ya. Jadi pas malam-malam itu pakai sunblock deh. Iya. Dok, boleh kasih ini nggak dok? Boleh kasih bocoran ini nggak dok? Harganya dok Hollywood Peel ini dok. Ini ada yang tanya dok, harganya berapa gitu katanya. Kalau abis ini dia mau langsung datang ke Ziglo dok. Datang aja, tanya aja, bisa tanya langsung kok. Jadi di website resmi kita ada, karena harganya itu aku nggak terlalu hafal. Nah, tapi dia tuh semakin banyak paket yang kita ambil akan semakin murah. Iya, jadi daripada beli ecer-ecer gitu, satuan itu lebih murah. Benar, daripada beli ecer-ecer, karena kan karena di klinik kita juga menerapkan protokol kesehatan, jadi kita mendahulukan pasien yang sudah appointment. Jadi memang terjadwal, jadi tidak menumpuk pasiennya pada saat di jam yang sama. Iya dok. Nah ini dok kan kalau tadi kan kita bahas soal kulit glowing dok ya. Nah lawannya glowing itu kan kusam ya dok. Iya. Nah sebenarnya apa sih dok itu yang menyebabkan kulit kita itu jadi kusam, gelap, terus apa ya kayak ada apa hitam-hitam itu kayak hotspot gitu ya? Itu sebenarnya apa dok penyebabnya itu? Oh iya. Sebenarnya kusam itu penyebabnya itu bisa dua sih Mbak. Jadi dari luar sama dari dalam. Kalau dari luar itu kulit mati yang menumpuk, kemudian sering terkena radikal bebas. Kemudian kalau dari dalam nutrisi kita. Jadi misal kulit yang tidak terhidrasi dengan baik, misal jarang minum segala macam pasti lebih kusam. Gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi sel kulit mati,
kan memang kan kita ada proses namanya pembersihan ya Mbak ya. Jadi makanya setiap habis pergi itu harus di cleansing, double cleansing dan lain-lain. Jadi sebenarnya kulit itu asal bersih dia biasanya nggak kusam. Hmm. Sebenarnya kan inti dari glowing itu adalah bersih dan sehat. Iya. Jadi jangan ini dok ya, jangan dipikir itu glowing itu tuh kayak orang Korea gitu deh. Iya, karena gini, kadang-kadang orang suka salah mikirnya kalau glowing itu harus kulitnya putih, harus ya kayak orang, ya kayak artis-artis Korea itu ya. Tapi sebenarnya tuh mau kulit kita sawo mateng segala macem, kalau kita kulitnya sehat tuh tetap aja kelihatan sehat. Banyak kok yang kulitnya putih tapi kusam gitu ya, karena nggak dirawat. Karena targetnya cuma pengen putih gitu kan. Iya, nah ini diluruskan ya sama dokter ya. Berarti glowing itu tuh bukan berarti harus putih kayak cewek Korea gitu ya, nggak gitu ya? Iya, karena memang tone kulit kita juga beda kan dengan orang Korea gitu. Mm-mm. Iya. Nah, kalau gini dok, kalau kulit kita sudah terlanjur kusam dok, kusam dan mohon maaf mungkin dia belum punya biaya untuk melakukan treatment gitu, itu apa yang harus dilakukan dok? Itu double cleansing itu wajib banget. Jadi double cleansing itu bersihin muka. Walaupun kita nggak pakai make up, pakai aja micellar water, kemudian cuci muka pakai sabun yang sesuai dengan kulit ya, jenis kulitnya. Terus dalam sebulan minimal 2 kali lah exfoliating. Jadi exfoliating itu bisa pakai scrub wajah, bisa ada tonernya juga. Jadi itu disesuaikan. Sebenarnya banyak juga kok produk-produk drugstore yang bisa melakukannya gitu. Jadi yang penting kulit itu dirawat. Kalau aku sih standar untuk kesehatan skincare kulit itu yang wajib itu pertama cleansing, yang kedua toner, yang ketiga itu moisturizer, yang keempat baru sunblock. Jadi 4 ini deh yang wajib punya. Siapapun sebenarnya mau pakai merek apapun, yang penting harus ada 4 ini gitu. Iya. Dan gak harus mahal ya dok ya kayak gitu ya? Benar, sebenarnya yang penting cocok sama kita. Iya. Nah itu termasuk begadang gitu. Itu termasuk mengaruhi kulit kusam gak dok? Ya itu tadi kata saya kan ada dari luar dan dari dalam. Kalau dari dalam itu kayak dehidrasi kulitnya, terus kurang istirahat, kulitnya dehidrasi. Kulit itu misal dia kayaknya minumnya banyak, tapi minumnya apa? Kalau minumnya manis-manis, kopi, segala macam, itu bikin kulit kita dehidrasi. Jadi lebih banyak minum air putih dan rajin olahraga. Semakin banyak keringat yang kita keluarkan, itu semakin sehat. Iya. Oke dok, sebelum saya tutup dok, ada yang mau dokter sampaikan? Ya, yang mau aku sampaikan, pokoknya tuh semua wanita tuh pengen cantik. Nah, tapi cantik itu kita yang punya pengertian sendiri. Jadi jangan kita membandingkan cantiknya kita dengan orang lain. Setiap perempuan tuh cantik, yakin aja itu. Dan bagaimana kita menjaga kecantikan kita, nggak perlu ngerubah, tapi kita menjaga dan kalau memang bisa diperbaiki, tapi bukan diubah. Iya, gitu. Nah itu dia dok, itu yang salah selama ini kan, orang kalau cantik itu patokannya ke orang lain gitu loh. Iya. Oke dokter, ada lagi yang mau disampaikan dok? Oke, nih kalau mumpung lagi di bulan Desember ini masih stock opening di Ziglo, jadi itu banyak banget diskon sampai 50%. Datang, boleh langsung appointment di WA, di Instagram kita ada, atau via DM juga bisa. Iya, kapan lagi dok ya treatment diskon 50% gitu ya kan? Benar, besok hari Jumat tuh banyak banget tuh diskon 50%-nya. Iya kan, jarang-jarang ya dok ya, mau akhir tahun, mau tahun baruan gitu dok ya, cantik gitu kulitnya Iya kan? benar. Iya, Mau Natal tahun baruan ya. mau Natal tahun baruan kulitnya cantik gitu ya kan, diskonan lagi dok. Iya, oke dokter Karina, makasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Iya. Iya dok, nanti izin ya.
Oke, udah tutup. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Karina. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.